Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramana. Saya dari kelas 4F dengan NPM 2335101393. Nah, adapun saya di sini membuat video yang akan membahas dan mendemonstrasikan tiga jenis gerbang logika digital, yaitu SOR, OR, dan NAND, menggunakan rangkaian elektronik sederhana yang saya buat sendiri di Breadbox. Proyek ini saya buat sebagai bentuk pemahaman dan penerapan dari materi logika digital, khususnya pada bagian gerbang logika dan dasar yang sangat penting dalam dunia elektronika dan sistem komputer. Rangkaian ini menggunakan komponen utama seperti IC74HC86 untuk gerbang SOR dan IC74HC32 untuk gerbang OR dan IC74HC00 untuk gerbang NAND. Nah, selain itu juga, saya juga menggunakan deep switch sebagai input logika A dan B. LED sebagai indikator bahwa outputnya itu bernilai 1 atau 0. Nah, dari semua komponen ini, saya rangkai pada breadboard dan dihubungkan dengan sumber daya 3 volt atau sampai 5 volt. Nah, adapun tujuan dari pembuatan rangkaian ini adalah agar saya dapat memahami cara kerja masing-masing gerbang logika berdasarkan tabel kebenarannya. Sekaligus kita akan juga merangkai ya dari mempelajari apa saja yang menjadi gerbang logika dari rangkaian yang saya buat. Nah, supaya tidak lama-lama, langsung saja kita lihat satu-satu persatu bagaimana cara kerja rangkaian SOR, OR, dan NAND yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya memiliki suatu suatu rangkaian ya yang sudah saya buat pada gambar ini. Ya, saya membuat yang namanya ada dua. Yang pertama adalah gerbang logika OR dan gerbang logika SOR. Di sini saya memiliki beberapa komponen untuk mendukung pembuktian gerbang logika yang saya buat. Yang pertama yaitu ada namanya breadboard. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sini, ya, yang warna putih ini, 100 percakapan yang warna abu-abu, itu dinamakan breadboard, yang berfungsi sebagai adalah media utama untuk merangkai komponen dan elektronik tanpa menyolder. Nah, jadi kita tidak perlu menyolder, jadi kita hanya menghubungkan kabel ini, kabel-kabel gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah power supply. Nah, power supply ini berfungsi sebagai menyediakan tegangan DC biasanya 5 volt ya, 5 volt ke rangkaian. Berarti dia memberikan tegangan lah ke power ini ke breadboard. Selanjutnya itu adalah ada kabel di dalam di sini ya di rangkaian ini saya juga membuat ada juga yang namanya deep switch ya. Deep switch ini untuk nanti berupa inputannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah eh, ada yang namanya induktor. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini namanya induktor. Nah, induktor ini berfungsi sebagai ya untuk eh, untuk apalah? Untuk menyaring tegangan noise atau fluktuasi tegangan. Biasanya dipakai sebagai filter atau penstabilan arus DC. Jadi, ketika kita tidak menggunakan ini, otomatis arus yang kita masukkan ke dalam breadboard itu tidak terkontrol. Nah, selanjutnya di sini saya membuat selanjutnya ada deep switch tadi yang saya jelaskan. Terus di sini saya juga membuat ada yang namanya IC 74HC86. Ya ini IC ini berfungsi untuk nanti kita membuat gerbang logika SOR. Selanjutnya itu ada juga saya mau mempunyai namanya IC 74HC32 yaitu untuk mendukung nanti ya salah satu komponen untuk gerbang logika OR. Nah, di sini juga ada LED ya. Selanjutnya itu ada ini ya resistor. Resistor ini berfungsi untuk menghubungkan lah, menurunkan arus ke LED supaya dia tidak terbakar. Jadi kalau kita tidak menggunakan resistor ini,
si LED ini tidak kuat menampung arus yang dialirkan. Karena LED ini tidak bisa menampung terlalu banyak arus atau tegangan. Jadi kita perlu menambahkan resistor untuk apalah? Untuk lebih menurunkan atau menstabilkan juga. Nah, di sini ya saya jelaskan sedikit. Di sini kabel warna hitam ya dari power supply ini itu menandakan yang namanya eh, ke kutub negatif. Sedangkan yang warna merah ini, ya warna merah ini adalah kutub positifnya. Oke. Nah, di sini ada kabel positif yang dihubungkan ke sini supaya nanti untuk buat bagian ini dia bisa mendapatkan arus positifnya. Dan di sini juga menghubungkan arus negatifnya ke LED-nya. Selanjutnya di sini switch juga saya memberikan yang namanya induktor supaya tegangan yang masuk dan diberi itu tidak terlalu banyak atau bisa distabilkan supaya kita bisa kontrol juga. Nah, di sini saya menggunakan deep switch ya. Deep switch ini berguna ini ada 4 inputan karena kita hanya membahas gerbang SOR dan OR. Jadi saya hanya menggunakan 2 inputan yaitu 1 dan 2. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan gerbang logika SOR, terus apa yang dimaksud dengan kabel kebenaran OR, apa gerbang logika OR. Di sini kita sudah ada ini ya, suatu tabel kebenaran lah, tabel kebenaran SOR ya. Di sini kita ibaratkan satu itu adalah A dan dua itu adalah B. Out atau output itu kita tandakan sebagai LED. Nah, selanjutnya yaitu adalah ada gambar satu lagi, sama juga seperti yang ini, sorry. Sama juga gerbang logika OR. Ya, di sini kita eh, ibaratkan satu itu inputan A, dua itu inputan B, dan C itu dan lampu LED itu sendiri itu adalah outputnya. Terus ini selanjutnya kita ada namanya tabel kebenaran NaN. Nah, di sini saya juga ada suatu rangkaian ya, yang mana kita memerlukan LED, terus resistor ya untuk menghubungkan LED ke ini juga dan juga supaya menyaring tegangan supaya LED-nya tidak meledak. Nah, di sini kita menggunakan IC HC 74HC00 karena IC ini sangat mendukung untuk pembuatan gerbang logika NaN. Soalnya kita perlu deep switch tadi, ya deep switch ini kita hanya perlu dua, ya ini cuma dua, inputannya itu 1 dan 2. Karena kita buat gerbang logika NaN yang mempunyai hanya 2 inputan. Terus di sini kita memakai baterai ini 1,5 volt. Sebetulnya teman-teman bisa ya menggunakan eh, baterai yang tegangannya langsung 3 volt. Nah, tapi saya buat di sini menggunakan baterai yang 1,5 volt karena di dalam pembelajaran praktikum yang sering digunakan hanya baterai ini. Jadi lebih supaya teman-teman lebih memahami. Nah, kenapa saya membuat dua? Nah, si HC ini atau ini memerlukan yang namanya 3 volt. Nah, 3 volt ini ketika 3 volt ini tidak boleh lebih. Karena apa? Ketika tegangannya lebih dari 3 volt, maka itu akan mempercepat kerusakan pada IC tersendiri. Nah, jadi kita untuk apa? Jangan melebihi. Dan juga apabila kurang dari 3 volt, nah dia energinya atau powernya tidak tidak kuat untuk mendukung rangkaian ini. Jadi selanjutnya supaya lebih mengerti, kita akan lanjut ke pembuktian gerbang logikanya. Di sini kita start simulation. Nah, kita mulai dari si gerbang logika sort. Nah, kita ikuti ini ya. Kita ikuti ini. Kita ikuti inputan ini.
Nah, ini berarti inputannya. Tabel kebenarannya itu adalah jika inputan A atau inputan satu nol dan B nol, maka outputnya nol. Kita buktikan. Ini kan on nih. Kita off kan semuanya. Nah, ketika inputannya nol, A1 nol, 2-nya nol, maka outputnya itu adalah nol. Maka lampunya tidak akan menyala. Nah, selanjutnya yang bawahnya ketika inputan A atau inputan satu dia nol atau off dan inputan 2 dia on, maka outputnya satu. Berarti satu itu hidup LED-nya. Ini hidup LED-nya. Selanjutnya ketika si ini si inputan A-nya aktif dan inputan 2-nya off atau nol, maka LED-nya juga hidup. Nah, selanjutnya yang terakhir itulah ketika inputannya satu, ya ketika yang satu ini on dan dua ini on, maka outputnya itu adalah nol. Maka LED tidak akan menyala. Ini adalah bentuk gerbang logika SOR. Selanjutnya, kita masuk ke tabel kebenaran OR, yang mana ketika ketika kita melakukan ini ya, sama seperti tadi, ketika kita masukkan ininya nol dan nol, ya ini yang 3 4 perlu teman-teman ingat, yang 3 4 ini kita tidak memakai. Nah, terus satu dan 2 ketika inputan satunya nol, B-nya nol, maka outputnya nol. Dan ketika inputannya yang A nol dan yang B-nya atau yang 2-nya satu, maka outputnya satu. Eh, ketika selanjutnya ketika inputannya yang A 1 dan B nol, maka maka outputnya satu. Ketika dua-duanya inputannya satu, ya satu yang inputan A satu, inputan B satu atau on, maka outputnya satu. Berbeda tadi dengan logika SOR. Ketika inputannya satu satu, dia LED-nya akan mati seperti ini. Nah, dia akan mati. Oke. Nah, mungkin untuk tabel kebenaran OR hanya segitu. Selanjutnya itu kita masuk ke tabel kebenaran NaN. Tabel kebenaran NaN ini ya sama seperti eh, ini ya, cuman berbeda. Kita lanjut aja. Nah, ketika inputan satunya nol dan B-nya nol, maka outputnya satu. Berarti LED-nya nyala. Ketika inputan A-nya nol, A-nya nol, sorry, dan B-nya satu, maka LED tetap menyala. Sedangkan ketika LED A, inputan A-nya satu, dan inputan 2-nya nol, maka LED tetap menyala. Dan ketika inputannya sama-sama satu, ya, sama-sama satu, maka LED akan mati. Oke. Nah, itu penjelasan untuk gerbang logika NaN. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Eh, saya Aldi Pramana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.